Bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat Doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Minggu 18 September 2022. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Doa kita hari ini bersama Suster Maria Gordiana PRR yang saat ini sedang bertugas di komunitas PRR Magnificat Yogyakarta. Renungan kita hari ini dipersiapkan oleh Suster Marista PRR dan dibawakan oleh Suster Maria Dominik PRR dari komunitas PRR Penggolayan Yogyakarta dengan tema Bekerjalah dalam ketulusan. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Kudus tamu hatiku, cintalah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyelenggaraanmu dalam hidup kami. Terima kasih untuk rahmat perlindungan bagi kami dalam mengarungi kepekatan malam yang telah lalu. Terima kasih untuk anugerah hari yang baru ini. Kini kami ingin mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan sabda-Mu sebagai pedoman bagi kami dalam menjalani hari ini. Kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, agar dapat menyelami rahasia firman-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai ayat 13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu,
inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lainnya sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bekerjalah dalam ketulusan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Persoalan demi persoalan dialami setiap pribadi manusia dalam dinamika kehidupannya. Acap kali persoalan itu datang mengguncang pribadi manusia dalam situasi yang memberatkan dan sulit. Jabatan, profesi, harta, dan kepunyaan lain terancam. Ada kemungkinan semua itu direnggut oleh persoalan yang dihadapi. Ada kecemasan dan ketakutan menyelimuti seluruh dinamika hidup kita untuk bagaimana bersikap dan bagaimana bertindak dalam persoalan itu. Bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini menampilkan tentang sikap bendahara yang tidak jujur dalam pekerjaannya. Ada ketakutan ketika ia mendengarkan tuannya akan memecatnya sebagai bendahara. Bagaimana dengan kehidupannya setelah itu? Bacaan Injil yang kita dengarkan, di mana Yesus bermaksud mau berbicara secara terus terang kepada kita untuk bekerja secara profesional dan jujur dalam pekerjaan kita. Sekalipun dalam pekerjaan kita ada banyak peluang yang dapat mendekatkan kita dalam kemewahan dan kemenangan, kita sebagai pekerja mestinya konsisten terhadap kebenaran yang kita hidupi sebagai manusia dan pengikut Kristus. Konsisten bukan saja pada aturan atau kode etik pekerjaan kita, tetapi juga pada profesionalitas dan sikap hidup yang benar. Mamon dalam bacaan Injil hari ini dimaknai sebagai sesuatu yang dipercayai atau disimpan. Mamon seringkali dikonotasikan dengan kekayaan. Maka Yesus menggunakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur untuk menyampaikan dan mengingatkan kita bahwa cerita yang dikisahkan dalam bacaan Injil hari ini benar-benar terjadi dalam dinamika hidup kita dan dialami oleh siapa saja dengan berbagai profesi, mulai dari tukang kebun hingga pejabat berdasi. Bukan tidak mungkin pemimpin agama maupun barisan religius terjebak dalam kisah ini. Berbahagialah para pekerja yang tidak termasuk dalam kelompok atau lingkaran bendahara yang tidak jujur. Realitas seperti ini digambarkan Yesus dengan sangat jelas dalam perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur dalam bacaan Injil hari ini.
Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Sesungguhnya sang bendahara baru menyadari bahwa dirinya tidak dapat bekerja dengan keras, karena terbiasa bekerja dengan mudah, dengan tidak jujur, serta menghambur-hamburkan uang milik tuannya. Dia juga tidak dapat mengemis karena akan merendahkan derajatnya yang terbiasa dihormati. Dia takut untuk menjadi miskin dan bekerja keras, namun dia tidak takut untuk melakukan kebohongan dan kejahatan. Dia yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang menghambur-hamburkan uang tuannya, mencoba menyelesaikan persoalannya dengan kembali menghambur-hamburkan uang tuannya, ditambah dengan kebohongan. Ketika persoalan yang kita hadapi dalam pekerjaan kita, di sini konflik batin terjadi di dalam dan di luar pribadi manusiawi kita. Ingin lari dari kenyataan atau persoalan yang dihadapi, atau bertahan dan tunduk pada kekuasaan yang menghakimi. Jika kita sampai pada situasi demikian ini, maka setiap persoalan yang kita hadapi dalam lingkungan kerja harus selesai. Karena ketika setia dalam perkara-perkara kecil, kita setia dan kuat juga dalam perkara-perkara besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berkaca pada sikap hidup bendahara yang tidak jujur yang disampaikan Yesus kepada kita hari ini dengan menggunakan perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Yesus mau menasihati kita, para pengikutnya, untuk bekerja dengan jujur dan tulus, bukan atas keterpikatan terhadap harta atau materi yang mendatangkan kenikmatan sesaat dan berujung pada kemurkaan. Kita mesti memberi ruang kepada hati kita untuk mengalami suatu kebebasan dan kebahagiaan, karena kita mampu melaksanakan pekerjaan dan tugas kita dalam ketulusan dan kejujuran. Pada akhirnya kita mengalami suatu kehidupan yang penuh dengan kedamaian, serta kita memperoleh berkat surgawi dalam siara hidup kita di dunia dan di surga. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Ya Bapa, syukur dan terima kasih atas sapaan-Mu bagi kami di awal hari baru ini. Berkatilah kami dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami dalam seluruh hari ini, agar apapun yang kami lakukan dan kerjakan, semuanya dapat berguna bagi kepentingan umum demi kemuliaan nama-Mu dalam hidup kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa bagi para pejabat pemerintahan dalam negara kami tercinta, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Semoga mereka dapat memerintah masyarakat dengan adil dan bijaksana. Jauhkanlah mereka dari keinginan untuk memperkaya diri sendiri dan keluarga melalui cara yang kurang terpuji. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Bapa, anugerahkanlah rahmat kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang mengalami penderitaan sakit. Berilah mereka kesabaran agar mampu menyatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus yang tersalib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak menyampaikan doa-doa permohonan kita secara pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari telah bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan permenungan kita di hari berikutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.